Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Info SKP, tempat kita belajar bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKP. Nah, hari ini 1 September, hari pertama tes SKP dilaksanakan ya teman-teman. Pasti teman-teman juga sudah mendapat banyak FR yang beredar. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas beberapa poin FR di bidang pedagogik ya, karena dari info yang didapatkan bahwa ternyata pedagogi itu banyak sekali. Nah, kita harus fokus beberapa FR yang kami terima. Yang pertama kita langsung saja adalah tentang bagaimana cara menentukan KKM. Nah, menentukan KKM tentu saja kita harus tahu dulu apa itu KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Untuk menentukan KKM itu yaitu harus mempertimbangkan ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1, kompleksitas materi, daya dukung sarana prasarana, dan intake kemampuan awal siswa. Langkah-langkah untuk penyusunan KKM ini, dari yang pertama sekali yang harus dilaksanakan adalah hitung jumlah kompetensi dasar atau pemetaan KD di setiap mata pelajaran. Setelah dihitung itu KD, maka setiap KD dinilai 3 aspek. Yang pertama kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD atau materi, maka nilainya justru semakin rendah. Ingat ya, semakin kompleks, semakin sukar, nilainya semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin mudah KD itu, nilainya justru akan semakin tinggi. Itu ya teman-teman. Kemudian aspek yang kedua adalah ada aspek sarana dan prasarana. Jadi semakin tinggi atau semakin tersedia sarana prasarana pendukung, sumber daya pendukung mulai dari buku, alat peraga dan lain-lain, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga adalah aspek intake. Intake itu kemampuan awal siswa. Jadi kita akan memprediksi kemampuan awal siswa sebelum menentukan KKM di kelas kita. Maka semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya semakin tinggi pula untuk aspek ini. Ya. Jadi 3 aspek itu yang menentukan KKM di tiap-tiap KD. Nah, setelah kita menentukan tiap KD mendapatkan penilaian 3 aspek tersebut, maka semuanya jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD rata-ratanya. Setelah itu jumlahkan seluruh KKM KD, semua KKM tiap KD dijumlahkan dan diambil rata-rata, dibagi jumlah KD, diambil rata-rata sehingga kita mendapatkan KKM setiap mata pelajaran. Nah, di sini KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung kompleksitas KD, daya dukung, dan tentu saja yang sangat berbeda adalah potensi siswa. Untuk memperjelas, coba kita langsung masuk ke contoh soal. Ini prediksi ya teman-teman, prediksi, siapa tahu bisa keluar. Yang pertama adalah penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM. Setiap kompetensi inti mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan berdasarkan A, seluruh KD yang terdapat dalam KI tersebut, atau KB, seluruh indikator yang terdapat dalam KD tersebut, C, seluruh indikator yang terdapat dalam beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut, atau KD, nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut. Nah, soalnya adalah penentuan kriteria ketuntasan minimal, maka hubungannya adalah KD. Berarti jawabannya adalah kita menilai seluruh KD yang terdapat di dalam kompetensi inti tersebut. Jawabannya A. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang kedua, fungsi KKM adalah sebagai berikut. Kecuali A, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, kira-kira ya betul, ini sebagai acuan peserta didik berarti. Kemudian yang B, merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran, tepat sekali kalau ini. D, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Betul sekali, KKM dijadikan sebagai evaluasi program pembelajaran. Yang keempat, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini kurang tepat karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Maka jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke FR yang berikutnya adalah tentang langkah penyusunan butir soal.
Nah, kita perlu tahu bahwa menyusun soal evaluasi tes itu yang idealnya adalah mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah kita menentukan dulu tujuan tes ini dibuat untuk apa. Apakah tes harian, apakah tes tengah semester, ataukah tes akhir semester. Kemudian menetapkan materi yang akan diujikan atau kompetensi dasar yang akan diujikan dengan berpedoman pada UKRK. Apa itu? Bahwa materi itu tentang urgensi. Urgensi itu berarti artinya adalah bahwa materi itu penting dan harus dikuasai peserta didik. Kontinuitas artinya jadi materi ini merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi pada jenjang atau tingkat sebelumnya, jadi continue, berlanjut. Relevansi itu apakah diperlukan karena ada hubungannya untuk mempelajari atau memahami konsep kompetensi atau konsep dari mata pelajaran lain, relevan nggak, berhubungan atau enggak. Dan keterpakaian, apakah materi tersebut memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah berikutnya untuk penyusunan soal adalah jika sudah menetapkan materi dan kompetensi yang akan diujikan, yang selanjutnya dilakukan adalah menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi berdasarkan format kisi-kisi yang sudah ada. Jadi harus mengikuti itu, termasuk kita harus berpedoman pada indikator pembelajaran. Kemudian setelah menyusun kisi-kisi itu, kita akan menulis butir soal dan menetapkan kunci jawaban. Pedoman penskorannya harus didasarkan pada kaidah penulisan soal. Ada beberapa hal kaidah penulisan soal, tapi cara garis besar adalah yang pertama, soal itu harus sesuai indikator, kemudian harus ada jawabannya, kemudian menggunakan kata tanya atau kata perintah yang menuntut jawaban, ada petunjuk yang jelas cara pengerjaan soal, setiap soal harus ada pedoman penskorannya, kalau ada tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas, terbaca, dan berfungsi. Kemudian dari sisi bahasa, kalimatnya, rumusan soalnya itu harus komunikatif, tidak menimbulkan penafsiran ganda, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku, tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang setempat, dan tidak mengandung ucapan atau ungkapan yang menyinggung perasaan. Nah, selanjutnya setelah butir soal itu dibuat, kita melanjut ke tahap berikutnya adalah untuk menelaah soal atau memvalidasi soal dan mengecek kebenaran kunci jawaban. Ini perlu sekali agar tidak terjadi kesalahan ketika soal itu sudah diterbitkan. Setelah validasi dinyatakan oke, maka dilanjut dengan merakit soal menjadi perangkat tes, baik itu tes bentuk pilihan ganda, uraian, atau lisan, atau dalam bentuk yang lain, termasuk merandom kunci jawabannya untuk bentuk tes yang objektif. Lanjut ke FR selanjutnya adalah kompetensi guru. Nah, yang kompetensi guru ini seperti kita ketahui ada 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu tentang penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan juga masyarakat sekitar. Contoh soal yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial. Perilaku tersebut merupakan bentuk kompetensi guru di bidang pedagogik, profesional, kepribadian, ataukah sosial. Nah, di sini ada kata kuncinya tidak diskriminatif, berarti
tidak memandang agama, ras, kondisi fisik, jenis kelamin, status sosial, maka ini merupakan bentuk kompetensi guru di bidang sosial. Soal yang berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Perilaku tersebut merupakan bentuk kompetensi guru di bidang. Nah, kalau berhubungan dengan pembelajaran itu berhubungan dengan kompetensi bidang pedagogik. Oke, itu untuk 4 kompetensi guru. Kemudian lanjut ke FR berikutnya, yaitu tentang pelaksanaan remedial dan pengayaan. Nah, kita mulai dari prinsip remedial. Prinsip remedial yang pertama adalah adaptif. Jadi setiap individu kan memiliki karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program remedial itu hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatannya, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Nah, dengan kata lain itu, remedial itu harus mampu mengakomodir perbedaan individual peserta didik. Kemudian, prinsip yang kedua adalah interaktif. Dalam proses pembelajaran remedial itu, hendaknya memungkinkan setiap peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Jadi kita beri kita fasilitasi agar dapat berinteraksi baik dengan kita sebagai guru maupun dengan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Ya, sejalan dengan sifat keunikan dan tadi kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka remedial itu perlu digunakan kita perlu menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi. Jadi jangan satu kita samakan ke seluruh peserta didik. Kemudian prinsip yang keempat adalah memberi umpan balik sesegera mungkin. Umpan baliknya berupa apa? Berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Harus diberikan kalau bisa sesegera mungkin. Umpan balik ini bisa bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik, maka dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang mungkin akan dialami oleh peserta didik. Nah, prinsip yang terakhir adalah kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Nah, kalau remedial ini merupakan satu kesatuan dengan program pembelajaran reguler atau biasa. Dengan demikian, program pembelajaran remedial dengan reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya harus selalu tersedia agar setiap peserta didik dapat mengakses sesuai dengan kesempatan masing-masing. Kemudian bagaimana pelaksanaan remedial? Pelaksanaan remedial itu disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik. Contohnya satu, bisa diberikan dengan pembimbingan secara individu. Ya, dilakukan jika ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga perlu bimbingan yang individual. Kemudian bisa memberikan bimbingan secara kelompok jika dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama, jadi bisa kita secara kelompok. Yang ketiga, pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi mungkin ketika metode yang kita gunakan sebelumnya itu tidak mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, maka kita harus mencoba pembelajaran ulang. Itu jika semua peserta didik mengalami kesulitan. Kemudian memanfaatkan tutor sebaya jika peserta didik mengalami kesulitan bisa dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM baik secara individu maupun secara kelompok. Ini remedial. Nah, kemudian selain remedial, kita juga belajar bagaimana cara melaksanakan pengayaan. Pengayaan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama dengan adanya belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, bisa membaca di perpustakaan,
diberikan kerja kelompok dan lain-lain, sehingga kelompok tersebut itu mampu bekerja sesuai dengan minatnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, ya, menjadi tutor bagi teman yang butuhkan bisa, terus melakukan kegiatan pemecahan masalah nyata bisa, melakukan tugas proyek bisa, dan lain-lain yang dilakukan secara mandiri sesuai dengan hal yang diminati. Kemudian kita coba soalnya tentang remedial dan pengayaan. Coba ya, yang pertama, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Nah, kata kuncinya gaya belajar masing-masing ya, karena berbeda-beda, maka pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang diperlukan dalam pembelajaran remedial, yaitu prinsip adaptif. Ya, tadi adaptif itu berarti bisa menyesuaikan dengan kemampuan atau gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Oke ya, teman-teman, lanjut. Soal berikutnya, setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran adalah peserta didik diberi latihan intensif drilling soal untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan agar tidak mengalami kesulitan dalam menjalani tes akhir. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pembelajaran remedial dengan cara C. Memberikan tugas-tugas latihan secara khusus di drill soal-soal sehingga anak mampu menguasai materi dengan baik. Baik, itu teman-teman untuk pembahasan ada 4 FR yang kita bahas malam ini. Pinginnya membahas lebih banyak lagi, tapi waktu mungkin sudah terlalu malam untuk pengambilan suara ini dilakukan malam-malam, jadi kita akhiri saja untuk video kali ini. Nantikan pembahasan FR selanjutnya. Besok insya Allah akan ada pembahasan lagi. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.